memberikan wawasan kepada kita tentang kondisi ketahanan nasional kita di tengah-tengah geostrategis global yang hari ini kita nampak di media massa atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Bunten, maka pertempuran sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan jadi moderator untuk Bapak Agenda Duduk karena mendapatkan surat dari Sekretaris Jenderal bahwa banyak teman-teman dari para pengurus PWI di tingkat DPD dan DPW yang ingin bertanya sesuatu tentang wawasan kebangsaan terhadap Jenderal Duduk. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Jenderal Duduk, Ketua Penasehat PWI LS Pusat ini adalah merupakan putra Cirebon asli, lahir 19 November 1965. Beliau adalah mantan Falstaf Angkatan Darat 2021 dan beliau pula penerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Negara Republik Indonesia. Beliau pada malam hari ini akan memberikan pembekalan terhadap kita semua, para pengurus PWI, baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat wilayah, tentang wawasan kebangsaan. Beliau juga merupakan penasihat presiden, penasihat khusus presiden bidang pertahanan nasional. Jadi tidaklah jauh apabila beliau pada malam hari ini memberikan wawasan kepada kita tentang kondisi ketahanan nasional kita di tengah-tengah geostrategis global yang hari ini kita nampak di media massa terjadinya ancaman peperangan global. Lalu posisi Indonesia ini sebenarnya ada di mana dan apa tantangan-tantangan kita sebagai sebuah bangsa dan juga sebagai sebuah negara di dalam merespon ancaman-ancaman global seperti yang tadi telah kita sebutkan, di mana kita ketahui bahwa PWI lahir untuk menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu tidak bisa untuk dilepaskan bahwa PWI lahir untuk menjaga dan mengawal negara kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menciptakan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam rangka ketertiban dunia. Ketahanan nasional berkait erat dengan cita-cita PWI untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang selama-lamanya indah untuk ditinggali oleh seluruh bangsa Indonesia dari berbagai macam suku bangsa yang terdiri dari 700 suku, bahkan ada yang mengatakan melalui BPS itu 1.400 suku bangsa. Kita terdiri dari berbagai macam latar belakang kebudayaan, tetapi kita disatukan oleh salah satu prinsip ketahanan nasional adalah kesatuan wilayah, kemudian kesatuan budaya, kesatuan sejarah, kesatuan nasib, dan kesatuan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang akan diberikan oleh Bapak Jenderal Dudung kepada kita semua agar PWI selain semangat mikir ramikir, tetapi juga harus punya wawasan kebangsaan, wawasan geostrategis nasional, agar kita dalam melangkah ini akan sesuai senantiasa dengan pertama
Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah dengan prinsip dasar Pancasila. Yang ketiga adalah cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam menertibkan ketertiban dunia. Kemudian tidak terlalu lama, nanti kita beri waktu Bapak Jenderal Dudung Syarif Hidayatullah, karena beliau cucu daripada Syarif Hidayatullah dari Pasiraga, yang di sampingnya juga cucu dari Syarif Hidayatullah dari Pangeran Pasarean, dari samping juga sama, dari samping kanan kiri juga sama, tapi kalau mau disebutkan nanti kebanyakan. Jadi kita dengarkan kebanggaan kita bersama, putra Cirebon asli, putra harapan Nusantara, Bapak Profesor Dr. Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman MSc. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua PWI Pusat Kiai Haji Abbas, yang saya hormati Wakil Ketua PWI Pusat Kiai Manudin, para kiai, para sesepuh, para panglima, para laskar yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, puasa penuh berkah. Kita lakukan ibadah ini dengan semestinya, sehingga kita nantinya akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para laskar dan anggota PWI, alhamdulillah saya bisa hadir karena memang pada hari ini saya mendapat undangan, saya sebagai penasehat, dan kebetulan saya pun mau ziarah ke bapak saya di Kesenden, di makam di situ. Bapak saya aslinya dari Kecilon Cideng, yang burine Gunung Sari Bengen itu, Dr. Cito mancing nih. Pada kesempatan yang berbahagia ini tadi Pak Kiai Abbas sudah menyampaikan tentang niat baik dan tujuan PWI untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan Kiai Manudin juga tadi menyampaikan salah satunya dari tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dialin-alinnya bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau ingin melihat sejarah-sejarah 350 tahun yang lalu, 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, yang kemudian sejarah membuktikan di Surabaya dengan pimpinan Bung Tomo atas restu Kiai Abbas dari Cirebon, dari Buntet, maka pertempuran sekalipun hanya berbekalkan bambu runcing di Surabaya, pimpinan Bung Tomo hanya seorang yang terdidik dari kepanduan
didukung oleh Laskar Fisabilillah, para kiai, para ulama yang mengorbankan jiwa dan raganya, 16.000 syuhada ya meninggal, 1.600 sekutu terbunuh tewas, 200.000 kita mengungsi, tetapi merah putih di situ berdiri tegak. Laskar-laskar Fisabilillah dari seluruh penjuru di Jawa ini berangkat menuju Surabaya. Artinya bahwa kebenaran-kebenaran itulah yang kemudian menjadi tonggak bagi para laskar-laskar. Ya, karena bahwa kebebasan, merdeka, dan ingin menjadi suatu kebenaran adalah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpatrik pada jiwa bangsa Indonesia, sekalipun jiwa dan raga dikorbankan. Bapak sekalian, sejarah telah membuktikan bangsa Indonesia kenapa lama dijajah oleh penjajah sampai 350 tahun. Karena dengan mudahnya kita diadu domba. Dengan mudahnya kita diadu domba. Setelah kita merdeka, banyak goncangan-goncangan, cobaan-cobaan G13 PKI. Adanya DITII, adanya Permesta, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kita sadari bahwa ini adalah permainan-permainan dari luar yang perlu kita waspadai. Kita melihat di Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Mesir, Yaman, orang-orang satu daratan, satu agama, hanya dibedakan dua aliran Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Ada sutradara yang memainkan, kemudian sumber daya alamnya dikuasai, dan kemudian saat ini mereka hancur, tidak punya apa-apa. Nah, Indonesia bagaimana dengan 6 agama, 17.000 pulau, tidak satu daratan? Ini sangat rentan terjadinya konflik komunalis. Bisa saja digoyang dengan situasi-situasi di dalam negeri. Ya, situasi di dalam negeri. Saat ini kita lihat dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, begitu kuat Republik Indonesia, dan banyak godaan, goncangan, demo, dan sebagainya. Ya, ini salah satunya yang akan menentukan dan kesatuan kita. Oleh karenanya kita dukung Presiden Republik Indonesia kita dengan Bapak Wapres dan seluruh jajarannya untuk diberikan kekuatan, ketabahan, ya, sehingga mampu berdiri tegak untuk memajukan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas. Karena di benak pikiran beliau hanya ingin memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi korupsi, dan sebagainya. Mari kita dukung. Banyak hal-hal yang kemudian merasa sekarang ini semakin merasa paling bertakwa sendiri, merasa paling beriman sendiri, mengumpat pemerintah, menjelekkan pemerintah, menyalahkan pemerintah, dan menyalahkan satu sama lain, seakan-akan dia paling benar sendiri.
tetapi saya lihat PWI tidak pernah menjelekan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya kayak Imanudi, kayak Abbas, hanya demi bangsa dan negara, demi keutuhan, persatuan dan kesatuan, tidak pernah menjelekan, tetapi justru meluruskan yang tidak benar menjadi benar. Itulah PWI. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak menyakiti, orang tidak membenci, orang tidak memfitnah, orang yang tidak memojokkan. Seperti dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah Allah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang bertakwa mendukung pemerintah. Di benak PWI hanya satu, perjuangan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita luruskan yang tidak benar, kita luruskan. Yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan, kita harus berdiri tegak. Jangan sampai kita terpecah belah. Ya, dulu pejuang-pejuang kita hanya berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan orang per orang, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya saya tekankan PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan, dijauhkan dari tantangan, dijauhkan dari cobaan, dijauhkan dari hambatan yang ke depan. Semoga diberikan kesehatan, kesuksesan, juga membawa bangsa Indonesia terus menjadi negara yang maju. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Ya, Laskar Fisabilillah harus tampil. Sehingga kita semua nanti akan diberikan niat yang baik, ya, diberikan kekuatan yang baik. Inilah dulu pun para penjajah, para fisabilillah, para kiai, para ulama, tanpa dibekali apapun rela mati untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Jadi kita berharap bahwa bangsa Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan Pak Prabowo, ya, akan semakin kuat, ya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan dan tantangan yang mungkin tinggi. Nah, sehingga kita nantinya mudah-mudahan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.